Baik, kita lanjut ke nomor 4 ya. Ini poin 15 juga ya. Si C membeli suatu perpetuitas ya, akhir. Perpetuitas membayar 1 juta rupiah pada akhir setiap tahun selama 11 tahun pertama. Kemudian pembayaran meningkat 180.000. Ya. Harga pembelian ditentukan menggunakan tingkat bunga efektif tahunan 5%. Tentukan harga pembelian dari perpetuitas ini. Oke, jadi di sini kita tahu ya bahwa bunganya itu ya, bunganya bunga tahunan adalah bunga 5% gitu kan. Jadi yang namanya propritas itu kita mendapatkan bayaran terus atau kita membayar terus ya sampai tak terbatas gitu kan. Nah, nah di sini diketahui 1 jutanya itu ya sampai eh, tahun 11 gitu ya, sampai tahun 11 karena ini perpetuitas akhir, jadi permulaan pembayaran itu di tahun pertama gitu kan, 1 juta 1 juta 1 juta 1 juta terus gitu. Nah kemudian setelah tahun 11 yaitu tahun 12 13 ya, itu 1.180.000 karena kan meningkat ya, 1.180 dan seterusnya. Jadi di sini ya untuk 11 tahun pertama ya kita menggunakan anuitas akhir yaitu 1 juta A11I gitu. Ya kan? Nah, sedangkan ya yang 11, 12, 13 kita menggunakan rumus perpetuitas yaitu karena pembayarannya adalah 1.180.000, jadi 1.180.000 dibagi I gitu. Nah, cuman masalahnya ya present value-nya gitu ya. Itu di ini maksudnya di titik 10 ini ya garisnya seharusnya ya. Oke. Kemudian dimasukkan sini. Tapi nggak apa-apa, maksudnya di sini memang 1 juta ini memang dimasukkan apa dikembalikan ke titik nol itu semuanya ini ya. Jadi ini kalau sesuai dengan rumus ini maka ke titik 10 ya, kemudian titik 10 ke titik nol gitu ya. Nah, 1.180.000 dibagi I kalikan V pangkat 11 karena ini di present value kan ya ke 10 tahun sebelumnya gitu ya. Dari titik ini 10 ini ya. Gitu. Jadi sama dengan 1 juta kalikan ya 1 min V pangkat 11 bagi I ditambah 1.180.000 bagi I kalikan V pangkat 11 sama dengan 8.306.414,2 ditambah 13.798.431,22. Nah, itu jawabannya adalah 22.141.845,42 rupiah. Oke, lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini 20 poinnya. Nah, suatu pinjaman 100 juta dilunasi dengan angsuran 25 juta rupiah pada akhir dari setiap tahun. Dan pembayaran terakhir yang lebih kecil dibayarkan 1 tahun setelah pembayaran reguler yang terakhir. Nah, bunga ada pada tingkat efektif 10%. Tentukan jumlah sisa saldo pinjaman yang tersisa saat peminjam telah melakukan pembayaran yang sama dengan jumlah pinjaman. Gitu kan. Oke, diketahui bunganya adalah 10%. Ya, jadi pinjamannya berapa? 100 juta kan, gitu. Kemudian pelunasannya berapa? 25 juta. Jadi 25 juta ini bukan berdasarkan perhitungan gitu kan. Maksudnya perhitungan itu membayar yang pas, yang semuanya sama dari pembayaran pertama sampai terakhir tidak. Tapi dibulatkan 25 juta gitu. Tentunya konsekuensinya ya misalnya 25 juta terus gitu kan. Pembayaran terakhir bisa kurang dari 25 juta gitu ya. Karena ini dibulatkan semuanya. Jadi yang terakhir ini adalah pelunasan sisa satu pinjaman yang belum dibayarkan gitu kan. Gitu. Oke. Nah, pertanyaannya apa? Sisa satu pinjaman yang tersisa saat peminjam telah melakukan pembayaran yang sama. Kan utangnya 100 juta gitu kan. Setiap angsuran bayarnya 25 juta per tahun gitu. Jadi sisa satu pinjaman ya
saat bayarnya setoran ya, saat membayarkan setoran pinjaman itu sama dengan pinjamannya, yaitu setelah dia melakukan setoran berapa kali? 4 kali. 25 juta, 25 juta, 25 juta, 25 juta. Gitu. Nah, saat bayar 4 kali ini, ya, berapa sisa satu pinjaman gitu? Ya, jadi di sini adalah B4R gitu. Ya kan? Yang ditanyakan ini adalah B4R-nya itu berapa gitu. Setelah dia jumlah setorannya itu mencapai 100 juta gitu. Sisa satu pinjaman yang tersisa saat peminjam telah melakukan pembayaran yang sama dengan jumlah pinjaman adalah pada akhir tahun keempat. Karena 25 juta kali 4 sama dengan 100 juta. Kita menggunakan metode retrospektif gitu. Ya kan? Jadi yang sudah dikerjakan gitu kan, yang sudah dibayarkan yaitu 25 juta kali 4 gitu kan. Nah, di sini 100 juta ini kita futurekan value. Seandainya 100 juta ini di titik 4 itu berapa? 100 juta ini kan titik 0. Kita futurekan value gitu. Yaitu 1 ditambah 10% pangkat 4, yaitu 146.410.000. Jadi dengan bunga 10% ini, ya, uang 100 juta di titik 0 itu sama dengan uang 146.410.000 di titik 4. Gitu. Ya. Nah, kemudian yang sudah dibayarkan gitu kan, ya kan 25 juta nih ya yang sudah dibayarkan ya. Ini uang 25 juta kali 4 ini sama dengan uang berapa gitu, ya kan, gitu. Jadi kita future value kan ke titik 4 ini gitu kan, 25 juta, 25 juta, 25 juta, 25 juta dengan future value anuitas akhir ya kan. Nah, rumusnya 25 juta kalikan 1 ditambah 10% pangkat 4 dikurangi 1 dibagi 10% sama dengan 116 juta 25.000. Jadi walaupun kita bayarnya 25 juta kali gitu per 4 ya, itu sama aja ya, uang 25 juta kali per 4 itu ya sama dengan uang 116 juta 25.000 ya di titik 4 ini ya. Nah, jadi kita dianggap sudah membayar 116 juta 25.000. Jadi sisa satu yang belum dibayarkan berapa sisa satu pinjamannya? Ya 146 juta sekian ini dikurangi 116 juta sekian, yaitu 30 juta 385.000 rupiah. Oke. Kita lanjut nomor 6 ya. Ini poinnya 20 ya seperti nomor 5 tadi. Pada tanggal 1 Mei 2008, Siti membeli sebuah rumah seharga 308 juta rupiah gitu kan. Dia membayar uang muka sejumlah 46 juta rupiah dan sisanya ya 262 juta rupiah dilunasi dengan pinjaman amortisasi selama 15 tahun. Bunga yang dikenakan untuk amortisasi adalah bunga nominal dengan tingkat 5,55% konvertibel bulanan. Berapa jumlah bunga yang Siti bayarkan selama tahun 2013 dengan asumsi semua pembayaran ada pada awal bulan dan pembayaran pertama adalah pada tanggal 1 Juni 2008. Nah, kenapa ada pada tanggal 1 Juni 2008 ini? Ya, ini untuk menunjukkan bahwa ini pembayarannya adalah anuitas akhir, gitu kan. Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui ya. L 262 juta gitu. Pelunasannya berapa tahun? 15 tahun. Ya, bunganya berapa konvertibel bulanan ya. Jadi I12 5,55%. Pembayarannya kan bulanan, berarti 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Nah, totalnya berapa bulan selama 15 tahun? N kali M sama dengan 15 kali 12 sama dengan 180 bulan. Nah, C-nya ya, C itu E12 per 12 sama dengan 5,55% per 12 sama dengan 0,4625% ya. Jadi C ini adalah pembagian ya antara I12 dan 12 gitu. Nah, kemudian kita lihat gitu. Angsurannya berapa sih per bulan seharusnya ya jika hutangnya 262 juta dan dilunasi selama 15 tahun, pelunasan per bulan dengan bunga per bulannya ya konvertibel per bulan 5,5%. Maka kita menggunakan rumus ini RA18Y ya, R itu angsurannya ya.
sama dengan berapa? 262 juta. Ya, R 180J sama dengan 262 juta. Nah, jadi A 180J nya berapa? Ya, 1 minus V 180 per J sama dengan 1 minus 1 plus J pangkat min 180 gitu. Karena ini V pangkat 180 sedangkan V itu kan sama dengan 1 plus J pangkat negatif 1 gitu kan. Jadi ini jadinya 1 minus 1 plus J pangkat min 180 bagi J sama dengan 121,9900281. Jadi R-nya di sini adalah ya 262 juta dibagi A 180J sama dengan 2.147.716 ya, 532. Nah, total pembayaran selama berapa? Selama tahun 2013 ya adalah 12 kali R. Jadi ini ya nilainya ini R ini 2 juta sekian ini dikalikan 12 yaitu 25.772.598,38 rupiah. Jadi pembayaran selama tahun 2013 ini sekian gitu kan. Nah, banyaknya pembayaran selama tahun 2008 adalah 7 kali gitu. Ya. Ini kan dimulai 2008 ya pembayarannya ya, Juni sampai Desember ya, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 7 kali ya karena ada 7 bulan. Kemudian banyaknya pembayaran selama tahun 2009 sampai 2012 ya, 2009, 2010, 2011, 2012 ada 4 tahun, 4 kali 12 bulan 48 kali. Jadi sebelum tahun 2013 ya ada 55 kali pembayaran. Sebelum 5 tahun 2013 karena kita yang ditanyakan adalah bunga ya, berapa jumlah bunga yang dibayarkan selama tahun 2013 ya. Jadi kita hitung dulu ada berapa kali pembayaran sebelum tahun 2013 ada 55. Nah, sampai akhir 2013 ada berapa? 67 sampai Desember 2013 gitu. Nah, sisa satu pinjaman sampai akhir 2012 adalah, jadi kita lihat dulu sisa satu pinjaman sebelum tahun 2013 sama sisa saldo pinjaman pada akhir tahun 2013 gitu. Nah, sisa pinjaman pada akhir tahun 2012 yaitu sebelum tahun 2013 ya. Rumusnya adalah ini 262 juta kalikan 101 plus J pangkat 55. Jadi ini menggunakan metode retrospektif gitu kan yang sudah berjalan. Jadi 262 juta ini difuture value-kan ke 55 bulan kemudian dikurangi ya yang sudah dibayarkan itu ya, yang dibayarkan apa R ya dengan anuitas future value S55J. Kemudian didapatkan nilai 203.535.127,2 rupiah. Kemudian sisa satu pinjaman sampai akhir tahun 2013 adalah B67R sama dengan 262 juta kalikan 1 plus J pangkat 67 dikurangi R S67J gitu kan. Sama dengan ini ya, tinggal dimasukkan saja angka-angkanya ke rumus ini. Nah, didapatkan nilainya 188.684.748,5. Nah, kalau kita gambarkan nih dalam garis waktu ya, 0 sampai 180 bulan gitu. Nah, ini bulan ke-55, ini bulan ke-67. Bulan ke-55 sisa satu pinjaman adalah 203 juta. Nah, setelah melakukan angsuran ya pembayaran selama tahun 2013, sisa satu pinjaman menjadi 188 juta. Nah, selisihnya ini adalah 14 juta rupiah. Oke, jadi jumlah sisa satu pinjaman yang berkurang selama tahun 2013 adalah 14 juta ini pembulatan ya, tepatnya itu adalah 14.850.378,7. Ya, ini tinggal dikurangin aja ya, 203.535.127,2 dikurangi 188.684.748,5. Jadi jumlah bunga yang dibayarkan selama tahun 2013 adalah jumlah setoran selama tahun 2013 dikurangi jumlah sisa satu pinjaman yang berkurang selama tahun 2013. Jadi bunga yang dibayarkan karena selama ketika kita melakukan setoran gitu ya, ini dari angka ini R 2.147.000 sekian ini kan dibagi dua untuk
melunasi pokok sama membayar bunga gitu kan. Nah, bunganya itu berapa yang dibayarkan. Sedangkan kita kan melakukan pembayaran sekian ya. Totalnya ya 25.772.598,38 gitu kan. Nah, sedangkan selisihnya ya saldo pinjaman yang dilunasi itu sekian. Jadi ini adalah pokok yang dibayarkan 14.850.000 gitu kan. Jadi bunganya berapa? Kan bunganya berapa yang dibayarkan? Berarti kan total yang kita bayarkan dikurangi dengan pokok yang sudah kita bayarkan, yaitu senilai berapa? 10.922.219,68 rupiah. Nah ini ya hasil pengurangan antara yang sudah kita bayarkan ini ya dikurangi dengan pokok yang kita bayarkan, yaitu bunga yang dibayarkan. Ya. Oke. Sekian, terima kasih ya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami pembahasan UTS ini ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.